Salam kerahiman. Hari ini temanya adalah keinginan Bunda Maria. Kita bisa lihat di 1244. Setiap orang yang dengan teguh bertahan dalam kongregasiku sampai mati, maka ia akan dibebaskan dari purgatorium. Itu yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina ya. Yang dengan teguh bertahan dalam kongregasiku sampai mati, setia sampai akhir, maka akan dibebaskan dari purgatorium. Pernah ada seorang ibu tanya sama saya, "Bu, bagaimana caranya supaya saya terhindar dari purgatorium?" Lebih lanjut, Bunda Maria katakan, "Aku ingin agar setiap orang unggul dalam keutamaan berikut." Jadi orang-orang yang setia sampai akhir ada di dalam kongregasinya, tapi juga sekaligus Bunda Maria minta supaya orang-orang tersebut mempunyai keutamaan unggul dalam keutamaan tersebut. Keutamaan yang dimaksud oleh Bunda Maria adalah kerendahan hati dan kelembutan, kemurnian, kasih akan Allah dan sesama, dan kemurahan hati serta kerahiman. Itu yang Bunda Maria minta supaya kita punya keutamaan itu dalam hidup kita sehari-hari. Bunda tersuci mengajarkan tentang kehendak Allah dan bagaimana menerapkannya dalam hidup, sambil menyerahkan diri sepenuhnya pada ketetapan-ketetapannya yang kudus. Jadi kita mendapat pengajaran dari Bunda Maria tentang kehendak Allah dan bagaimana menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Di samping itu juga kita perlu menyerahkan diri sepenuhnya pada ketetapan-ketetapannya yang kudus. Mustahil bisa senangkan Allah tanpa mentaati kehendak kudusnya. Sama seperti hubungan orang tua dan anak ya. Orang tua misalnya katakan, "Kamu harus melakukan ini," demi kebaikan anak tersebut. Tapi anak tersebut tidak melakukan, bahkan lakukan yang sebaliknya. Jadi di sini dikatakan mustahil bisa menyenangkan Allah tanpa mentaati kehendak kudusnya. Putriku, dengan tegas aku menganjurkan agar engkau dengan setia memenuhi semua kehendak Allah. Dalam hal ini Bunda Maria juga dengan tegas meminta kepada Suster Faustina, kepada para suster yang ada dalam biara tersebut, juga kepada kita semua, anak-anaknya ya. Dengan tegas aku menganjurkan agar engkau setia. Setia dalam hal memenuhi semua kehendak Allah. Karena itulah yang paling menyenangkan dalam pandangannya yang kudus. Kalau kita dengan setia melakukan kehendak Allah, maka itulah yang paling menyenangkan dalam pandangannya yang kudus. Aku sangat rindu agar engkau menjadi unggul dalam kesetiaan memenuhi kehendak Allah. Menjadi kerinduan dari Bunda Maria juga bukan hanya kepada Suster Faustina, tapi juga kepada kita semua anak-anaknya. Dia juga rindu supaya kita menjadi unggul, bukan sekali-sekali. Sekali-sekali rendah hati, sekali-sekali murni, sekali-sekali mengasihi Allah, sekali-sekali mengasihi sesama. Tapi Bunda Maria mau kita unggul dalam setiap keutamaan tersebut. Untuk memenuhi kehendak Allah. Tempatkan kehendak Allah
di atas semua mati raga dan pengorbanan. Di biara, suster-suster ya, ada mati raga, ada puasa, ada pengorbanan. Begitu pula kita ya, ada teman-teman yang melakukan mati raga, ada yang melakukan puasa, ada yang ya melakukan banyak hal ya. Tapi Bunda Maria minta tempatkan kehendak Allah di atas semua mati raga dan pengorbanan. Pertemuan hari ini saya tutup dengan cerita tentang Suster Faustina. Waktu dia sakit, di rumah sakit, ada temannya sesama suster membawa oleh-oleh jeruk untuk diberikan kepada Suster Faustina. Waktu itu Suster Faustina merasa, saya sudah lebih sehat. Saya mau mati raga, saya mau puasa, saya nggak makan jeruk ini. Di satu pihak, menurut saya baik ya, dia mau melakukan mati raga, dia mau puasa karena dia merasa dia sudah lebih sehat, walaupun masih di rumah sakit. Tapi ternyata pada saat itu Tuhan seperti menegur dia bahwa itu kan kehendakmu sendiri, bukan kehendak Tuhan. Dia mau mati raga, dia nggak mau makan jeruk itu kehendak dia sendiri. Padahal Tuhan mau Suster Faustina, juga kita semua melakukan kehendak Allah. Ini menjadi satu refleksi kita semua juga bahwa dengan kita melakukan yang baik, mati raga, puasa, belum tentu itu menjadi kehendak Allah pada saat itu. Yang harus kita lakukan, kita selalu bertanya pada Tuhan, mendapat pencerahan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Itulah kehendak Allah. Jadi mau mati raga, mau puasa, ternyata pada saat itu bukan kehendak yang Allah inginkan dari Suster Faustina untuk dilakukan. Yang Allah inginkan adalah Suster Faustina menghargai pemberian daripada suster temannya itu dan makan jeruknya. Bukan kemauan dia sendiri. Nah, dalam hal ini mungkin kita juga mulai boleh belajar ya, termasuk saya juga. Sering kita kan berpikir bahwa saya mau lakukan ini, saya mau lakukan itu. Saya mau bantu orang, saya mau ini, saya mau itu ya. Ada satu cerita juga. Ada teman, dia ingin melakukan satu usaha. Teman ini baik, dia pernah pinjam uang dan dia dengan susah payah, dia kembalikan uang tersebut. Artinya dia punya komitmen, dia punya tanggung jawab, apa yang dia pinjam dia akan kembalikan. Nah, suatu hari dia mau punya usaha yang lebih besar, sehingga dibutuhkan dana juga yang lebih besar. Karena pemikiran saya bahwa dia ini bisa bertanggung jawab dan punya niat untuk membantu, maka saya berikan uang sebagai pinjaman tersebut. Waktu berjalan, ternyata teman saya ini usahanya bangkrut, nggak bisa mengembalikan uang yang dia pinjam. Ya dia cerita ya bahwa dia ditipu, bahwa dia ya banyak hal ya. Tapi dari situ saya belajar satu hal. Dalam tanda kutip, saya tidak menolong dia. Karena pertama, saya lakukan tidak dengan bertanya pada Tuhan. Tapi dengan melihat kejadian tersebut, sepertinya Tuhan mau kasih teguran ke saya. Esther, kamu kan memang awalnya mau berbuat baik, mau menolong dia. Tapi kenyataannya kamu nggak nolong dia, kamu menjerumuskan dia. Saya bilang, enggak Tuhan, dia pinjam, saya kasih pinjam. Kan memenuhi kebutuhan dia. Iya, tapi ternyata dia tidak ahli dalam bidang tersebut. Jadi uang yang dikasih pinjam ke dia nggak bisa manage dengan baik. Malahan seolah-olah garam yang kecemplung ke laut, hilang, nggak ada jejak, nggak ada bekas. Kalau saya bijaksana, kalau saya bertanya pada Tuhan, mungkin Tuhan akan katakan jangan kasih. Mungkin dia akan membenci saya, tapi saya tidak menjerumuskan dia, sehingga dia tidak punya utang. Jelas ya?
Jadi di situ juga saya belajar bahwa apapun yang dilakukan, sebaiknya memang bertanya pada Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Berbuat baik, iya. Tapi kalau berbuat baik itu akibat perbuatan baik saya malah menjerumuskan dia sehingga dia rugi besar dan tidak bisa bayar utang. Sebaliknya kalau saya tidak berbuat baik dalam tanda kutip, tidak kasih pinjam dia uang, sebetulnya malah saya berbuat baik. Tidak menjerumuskan dia sehingga dia tidak menjadi orang yang punya utang. Bisa jelas ya? Nah itulah mungkin menjadi teguran buat saya juga bahwa saya harus rendah hati. Jangan hanya berpikir dari saya berbuat baik, hanya jangan berpikir dari saya mampu, saya bisa tolong orang, tapi hal ini nggak berkenan kepada Tuhan. Itu mungkin boleh menjadi satu contoh, satu pembelajaran buat kita semua. Karena memang hidup ini belajar. Belajar untuk juga semakin bisa rendah hati. Terima kasih. Salam kerahiman. that